Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dari kelas K521 AR, Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Pada hakikatnya, setiap manusia menurut ajaran Islam adalah seorang pemimpin. Suami menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin dalam memelihara kehormatannya dan menjaga milik suaminya. Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pemimpin bukanlah sekedar menjadi orang yang memimpin suatu kaum, tetapi menjadi seorang khalifah yang pengertiannya bisa lebih luas dari pemimpin. Menjadi pemimpin umat Islam haruslah bisa menjadi khalifah yang baik bagi bangsa dan negara. Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW, dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul berupa sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, dan fatonah atau cerdas yang dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Nah, langsung saja untuk pendapat ulama yang pertama, yaitu pendapat dari Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Ahkam Asy-Syultaniyah menyebutkan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin diantaranya yaitu yang pertama, adil dengan ketentuan-ketentuannya, lalu yang kedua, ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum, lalu yang ketiga, sehat jasmani berupa pendengaran, penglihatan, dan lisan agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan. Kemudian yang keempat, normal atau tidak cacat yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi. Kemudian yang kelima, bijak yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara. Kemudian yang keenam, keberanian yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh. Kemudian untuk pendapat berikutnya yaitu pendapat dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwa di antara syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu yang pertama adalah dewasa, kedua laki-laki, ketiga Islam, keempat progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama, bertakwa kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan kesalahan, lalu mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jika terang-terangan melakukan kesalahan, berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya atau memilih orang yang tidak progresif dalam tugasnya dan tidak tahu apa-apa tentang agamanya. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu pendapat dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, syarat bagi seorang imam sama dengan syarat bagi seorang qadhi, yaitu merdeka, laki-laki, mustahid, sehat indera, keadilan, dan dewasa. Kemudian ada juga pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, keadilan, kemampuan, sehat jiwa dan fisik yang dapat memberi pengaruh kepada pikiran dan pekerjaan. Lalu kemudian diperselisihkan untuk syarat kelima yaitu keturunan Quraisy. Kemudian ada empat syarat dari Syekh Muhammad Mubarak dalam kitab Nizam al-Islam, yaitu yang pertama, mempunyai akidah yang lurus, yang kedua, mempunyai wawasan yang luas, lalu yang ketiga, mempunyai dedikasi mengabdi kepada umat, kemudian yang keempat, mempunyai komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Nah, untuk yang terakhir, ini ada pendapat dari Ibnu Muqaffah dalam kitab Al-Adabul Kabir wa Adabul Sagili. Nah, kriteria yang pertama ini untuk seorang pemimpin adalah tepat dalam memilih. Kemudian yang kedua, keberanian dalam bertindak. Yang ketiga adalah pengawasan yang ketat. Lalu yang keempat adalah keberanian dalam menjalankan hukum. Selanjutnya,
Ada dalil dan hadis mengenai pemimpin. Yang pertama ada hadis tentang pemimpin yang jujur. Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu tidak ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makna dari hadis tersebut adalah, siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerasukannya. Kemudian ada hadis pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahli merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila jika amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian ada hadis pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat, yaitu sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam. Nah, berikutnya ini ada hadis dan dalil tentang kepemimpinan yang dapat dipercaya atau amanah. Seorang pemimpin harus menjadi seorang yang dipercaya, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas. Nah, prinsip ini juga didasarkan pada ajaran Islam dan hadis yang menekankan pentingnya amanah. Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu, barang siapa yang diberikan tanggung jawab atas urusan umat, lalu dia tidur saat dia mengkhianati urusan-urusan mereka, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian, ada dalilnya, yaitu dari surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Nah, berikutnya ada dalil seorang pemimpin yang pemaaf. Seorang pemimpin hendaklah juga memiliki sifat pemaaf. Maaf dari orang yang kuat adalah fadilah. Sifat pemaaf yang dimiliki pemimpin ibarat mahkota bagi seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian yang kedua, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat 37. Kecuali bila yang dilanggar itu adalah hukum Allah. Nah, dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kriteria pemimpin menurut para ulama, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memadukan kriteria-kriteria tersebut, seorang pemimpin dapat membentuk suatu lingkungan kerja yang tidak hanya didasarkan pada integritas tinggi, visi yang jelas, dan kemampuan komunikasi yang efektif, tetapi juga diperkaya oleh empati terhadap anggota tim dan mampu memahami kebutuhan individu. Dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, pemimpin yang baik dapat mengarahkan tim melalui tantangan dan perubahan dengan kepemimpinan transformasional, mendorong inovasi dan membangun daya tahan emosional
dalam menghadapi tekanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.